Halo, saya Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gut brain axis. Selain membantu pertumbuhan fisik anak, makanan juga sangat berpengaruh pada kecerdasan mental dan otak anak bahkan hingga tumbuh dewasa. Hal ini berkaitan karena adanya hubungan dua arah antara sistem pencernaan dan otak yang disebut dengan gut brain axis. Nah, sebagai contohnya, ketika kita merasa lapar, kita akan merasa sulit untuk merasa senang saat memikirkan hal-hal yang berat. Hal ini juga terjadi pada anak. Saat anak lapar, maka anak bisa menjadi rewel. Pada usus manusia, terdapat jaringan saraf yang terdiri dari sekitar 100 juta sel saraf. Saraf yang paling berperan penting adalah saraf vagus, yaitu saraf yang menghubungkan antar otak dengan usus dengan cara membawa informasi dari bakteri di dalam usus ke otak. Sejak dari lahir, manusia memiliki jutaan bakteri di dalam tubuhnya, termasuk di dalam pencernaan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan pencernaan adalah dengan adanya mikrobiota usus yang merupakan kumpulan bakteri yang tinggal dalam saluran pencernaan tubuh manusia. Sumber metabolisme otak itu berasal dari metabolisme mikrobiota saluran cerna itu sendiri. Misalnya metabolisme vitamin, asam amino, dan energi yang berasal dari diet merupakan salah satu sumber metabolisme otak. Hal ini akan berdampak jangka panjang dalam hal pengaturan keseimbangan energi, kontrol motorik, kecemasan, serta kognitif. Bakteri saluran cerna ini juga tidak hanya mencerna makanan, namun juga menjaga sistem kekebalan tubuh, memproduksi vitamin dan mineral yang dihasilkan dari proses pencernaan dan mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Lalu seperti apa nutrisi yang sesuai untuk keadaan tersebut? Yang pertama itu dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI sejak dari setelah anak lahir sampai usia 6 bulan. Murni hanya diberikan ASI tanpa disertai pemberian makanan tambahan. Mengonsumsi ASI memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan bakteri saluran cerna. Kandungan pada ASI itulah yang menentukan komposisi bakteri saluran cerna awal mula, khususnya bakteri baik. Selanjutnya, saat anak memasuki usia di atas 6 bulan, anak disarankan diberikan MPASI seperti makanan tinggi serat. Contohnya bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Yang kedua, kurangi konsumsi gula. Diet tinggi gula dan rendah serat dapat memicu perkembangan bakteri jahat, mengurangi kesehatan pencernaan, dan juga mengganggu sistem kekebalan tubuh sehingga memudahkan terjadinya reaksi peradangan. Nah, yang terakhir, perbanyak konsumsi lemak baik. Omega 3 dan omega 6 itu merupakan asam lemak esensial yang penting dan diperlukan untuk perkembangan otak anak dan dinding sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Omega 3 dan 6 dapat ditemukan pada ikan dan makanan laut yang segar.